Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Makrizam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa dunia harus mematuhi hukum. Nah, saya dari Prodi PGMI kan kelas 1E dengan NIM 123101440. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Hukum sebagai keteraturan sudah menjadi suatu hal yang wajar, bahwa ada hukum-hukum yang mengatur perilaku dunia dan merupakan urusan ilmu pengetahuan untuk menemukannya. Gagasan tentang hukum ini berasal dari bidang sosial yang masuk akal. Hukum masyarakat dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh individu yang mampu memahami hukum dan akibat jika melanggarnya. Dari sudut pandang humaniora adalah hukum ialah suatu kesalahan untuk berasumsi bahwa perilaku yang sesuai dengan hukum disebabkan oleh apapun. Dari sudut pandang ini, sebab akibat tidak lain adalah hubungan yang teratur. Misalnya, hukum jatuh Galileo berbentuk setiap benda berat yang dilepaskan di dekat permukaan bumi, benda itu akan jatuh ke tanah dengan percepatan tetap. Nah, inilah yang disebut pandangan keteraturan hukum. Tidak ada sesuatu yang membuat suatu benda berperilaku sesuai dengan hukum, karena hukum tidak lain hanyalah keteraturan de facto antar peristiwa. Serangkaian terhadap pandangan keteraturan hukum ini melibatkan klaim bahwa pandangan tersebut tidak membedakan antara keteraturan yang bersifat aksidental dan keteraturan yang mirip hukum. Nah, sebagai karakterisasi kekuasaan atau disposisi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kemauannya sendiri, dan hal itu terjadi karena orang-orang yang mempunyai hak di dunia ini mempunyai kapasitas atau kekuasaan atau disposisi maupun kecenderungan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bola memantul karena elastis. Peringatan pada wadah yang menyatakan bahwa isinya beracun mudah terbakar atau mudah meledak memberitahu kita apa yang dapat dilakukan oleh wadah tersebut atau bagaimana cenderungan lainnya untuk bertindak. Menentukan massa atau muatan elektron menunjukkan bagaimana ia akan merespon medan listrik dan magnet. Elemen penting ini dari suatu adakah apa yang mampu dilakukan atau menjadi apa. Kita perlu mengkarakterisasi benda-benda dalam kaitannya dengan potensi dan keberadaan aktualnya, seperti yang diamati dengan tepat oleh Aristoteles dari sudut pandang yang saya anjurkan. Sebab-sebab dan hukum mempunyai kaitan erat. Peristiwa disebabkan melalui tindakan partikular yang mempunyai kekuatan untuk bertindak sebagai sebab. Gaya tarik gravitasi bulan penyebab utama terjadinya pasang surut. Partikel bermuatan menyebabkan ionisasi yang menyebabkan jejak di ruang awan. Dan muatan yang bersosialisasi menyebabkan gelombang radio dipancarkan dari pemancar. Uraian tentang cara bertindak negara-negara aktif yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut merupakan hukum alam. Hukum gravitasi kuadrat terbalik menggambarkan secara kuantitatif gaya tarik-menarik yang dimiliki oleh benda masif. Dan teori hukum elektromagnetik klasik menjelaskan antara lain kapasitas benda bermuatan untuk menarik dan memancarkan radiasi. Kekuatan yang aktif yang bekerja di alam itulah yang membuat hukum menjadi benar, padahal memang benar. Kekuasaan dan kapasitas
yang dimiliki oleh hal-hal tertentu dan berlaku ketika hal-hal tertentu berinteraksial yang memaksakan hal-hal khusus tersebut untuk berperilaku sesuai dengan hukum perilaku seperti hukum dihasilkan oleh sebab akibat yang efisien. Nah, mayoritas filsuf tampaknya enggan menerima ontologi yang memuat disposisi atau kekuasaan sebagai sesuatu yang primitif. Saya tidak mengerti keengganan mereka. Mungkin alasan sebagian mereka bersifat historis. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.